Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Al-Kafi News hadir menjumpai Anda pada edisi kali ini. Bersama saya Naila Ashifa Budiman dan saya Nafisa Diandra. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar pesantren terpadu Al-Kafi akan kami sajikan untuk pemirsa sekalian. Dan inilah Al-Kafi News selengkapnya. Kita masuk ke berita pertama. Pemirsa, sebanyak 600 lebih santri pesantren terpadu Al-Kafi diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti vaksinasi tahap kedua. Pelaksanaan vaksin ini difasilitasi oleh Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat bekerjasama dengan ILUNI UI. Sebagai langkah ikhtiar dalam mencegah penularan virus COVID-19, pesantren terpadu Al-Kafi melaksanakan vaksinasi kedua COVID-19 yang berlokasi di Grand Hall The Media Hotel and Towers, Jakarta Pusat. Santri yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini adalah santri yang sebelumnya sudah divaksin di tempat ini atau santri yang sudah melakukan vaksin pertama dengan jenis vaksin Sinovac. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung selama 2 hari, dimulai pada tanggal 9 September 2021, diawali dengan keberangkatan santri putra yang berjumlah 288 santri, dan tanggal 10 September 2021 untuk keberangkatan santri putri yang berjumlah 340 santri. Kegiatan vaksinasi ini difasilitasi oleh Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat bekerjasama dengan ILUNI UI, Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia, Media Group, Bakti Kominfo yang didukung oleh Danone Indonesia. Pemberian vaksin berjenis Sinovac ini disambut antusias oleh para santri. Harapannya, setelah vaksinasi ini, para santri memiliki imunitas tubuh lebih kuat dan bisa lebih terjaga dari penularan virus COVID-19, sehingga kegiatan pembelajaran di pesantren terpadu Al-Kafi bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih nyaman. Sementara itu, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, pesantren terpadu Al-Kafi bekerjasama dengan Puskesmas Cigombong melaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi santri yang belum melaksanakan vaksinasi. Upaya vaksinasi terus dilakukan oleh pesantren terpadu Al-Kafi dalam meminimalisir angka penularan COVID-19. Vaksinasi ini khusus ditujukan untuk santri yang belum pernah vaksin atau susulan bagi santri yang sebelumnya tidak vaksin pertama karena kendala sakit atau kondisi tubuh yang sedang tidak stabil. Vaksinasi dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 bertempat di Aula Darul Arkom Pesantren Terpadu Al-Kafi dengan jenis vaksin Pfizer. Jumlah santri yang divaksin ada 93 orang, meliputi santri SMP, SMA, dan MA Al-Kafi. Pihak pesantren merasa lebih aman dan nyaman karena vaksinasi kali ini dilaksanakan di area pesantren, tentunya dengan alur atau prosedur yang sama dengan pelaksanaan vaksin pada umumnya, seperti pendaftaran, pendataan, screening, dan pemeriksaan fisik sederhana. Kegiatan vaksinasi ini melibatkan beberapa staf Al-Kafi untuk membantu pendataan. Setelah seluruh santri melaksanakan vaksinasi, tidak ada efek atau gejala berat yang dirasakan oleh santri. Pihak pesantren juga berharap semoga santri bisa terus sehat sampai vaksinasi tahap kedua dilaksanakan pada bulan yang akan datang. Dalam upaya mendeteksi sejak dini penyebaran virus COVID-19, pesantren terpadu Al-Kafi rutin melaksanakan rapid antigen kepada karyawan yang tinggal di luar pesantren minimal 1 kali dalam sepekan. Selain menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19, pesantren terpadu Al-Kafi rutin melaksanakan rapid antigen kepada karyawan yang tinggal di luar pesantren minimal 1 kali dalam sepekan. Diharapkan dari kegiatan rutin ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 serta menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para santri dan seluruh keluarga besar pesantren terpadu Al-Kafi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semua karyawan kita pastikan keamanan dan kebebasannya dari virus COVID-19. Kita secara rutin merapid karyawan-karyawan yang sering keluar masuk Al-Kafi. Bahkan untuk karyawan yang domisilinya di luar, kita rapid setiap pekan, setiap hari Senin, karena akan memulai aktivitas di Al-Kafi.
Setiap hari Rabu pagi, santri kelas 10 dan 11 SMA IT Al-Kahfi dan Madrasah Aliyah Al-Kahfi aktif melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib bela diri. Hari Rabu merupakan hari ekstrakurikuler atau ekskul wajib bela diri untuk santri kelas 10 dan 11 SMA IT Al-Kahfi dan Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Pihak pesantren sudah mengkhususkan hari tersebut sebagai hari ekskul wajib bela diri khusus santri kelas 10 dan 11. Kegiatan ekskul dimulai pukul 8 tepat sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ada dua jenis bela diri yang diajarkan kepada para santri, yaitu bela diri Muslim Tae Kung Fu untuk santri SMA IT Al-Kahfi dan bela diri Tifan untuk santri Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Tidak hanya bela diri, ada juga ekskul lain yang bisa dipilih sesuai minat dan bakat para santri. Di antaranya pramuka, paskibra, teater, nasyid, multimedia, badminton, futsal, astronomi, bahasa Arab, elektronika, tenis meja, kaligrafi, dan masih banyak lagi. Selain kegiatan yang sangat ditunggu dan diminati oleh santri, kegiatan ekskul diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada para santri seperti mengembangkan kemampuan dan kreativitas santri sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Bidang Pengasuhan Putri Pesantren Terpadu Al-Kahfi menyelenggarakan acara Tasmi Akbar Al-Quran 30 Juz pada tanggal 17 sampai 18 September 2021. Acara ini disaksikan dan disimak langsung oleh pimpinan pesantren, PJ Tahfiz Putri, para guru, wali asrama, dan staf putri, serta seluruh santriwati. Seluruh santriwati terlihat sangat khusyuk mengikuti acara Tasmi Akbar 30 Juz yang diselenggarakan oleh Bidang Pengasuhan Putri Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Santri yang mentasmikan hafalannya pada acara ini adalah Fitria Zahra Ruwaidah, santri kelas 11 IPS 2 SMA IT Al-Kahfi, sekaligus santri estetik super takhusus tahfiz Quran Al-Kahfi. Acara tasmi ini dilakukan setelah santri menyelesaikan ziyadah sebanyak 30 juz secara bertahap mulai dari 1 juz, 3 juz, 5 juz, dan terakhir simulasi satu majelis 30 juz dalam total rentang waktu 17 jam. Sebelum acara tasmi, Fitria Zahra Ruwaidah telah melakukan riyadhah hatam Quran selama 10 hari. Jadi total hatam keseluruhan dengan acara tasmi ini adalah 11 kali hatam. Acara Tasmi Akbar ini disaksikan dan disimak langsung oleh Kiai Haji Yana Lukmanul Hakim, LC, MA Al-Hafiz, selaku pimpinan pesantren Terpadu Al-Kahfi, Ustadzah Nurleni, LC Al-Hafiz, selaku PJ Tahfiz, para guru, wali asrama, dan staf putri, serta seluruh santriwati pada waktu-waktu tertentu. Khusus untuk santri estetik Al-Kahfi, mereka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tasmi ini sampai selesai. Tujuan dan harapan dari acara tasmi ini adalah sebagai syiar Quran dan dakwah Quran, serta teladan atau contoh untuk santri lain agar mengikuti langkah pentasmi bahwa Al-Quran itu Allah mudahkan bagi siapa saja. Yang terakhir, acara tasmi ini diharapkan menjadi penguat hafalan sekaligus ujian bagi pentasmi untuk mencoba hafalannya di depan khalayak umum. Alhamdulillah, Fitria Zahra Ruwaidah berhasil mentasmikan 1-20 juz ya yang direncanakannya. Insya Allah pada asar nanti akan ada prosesi hataman dengan berbagai tahapannya. Alhamdulillah Zahra bisa melewatinya dan kita bisa menyaksikan bersama tasmi saat ini. Hafalannya terbilang bagus ya, kesalahan-kesalahannya sangat minim, dan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa ketika menghafal Al-Quran itu harus benar-benar bersih dan rapi ya, sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan juga tentu Tasmi Akbar ini selain memang sebagai ajang ujian bagi santri yang sudah menyelesaikan ziyadah 30 juz, juga sebagai dakwah Quran bagi kita semuanya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mudah bagi siapa aja, bukan hanya bagi santri tapi bagi kita semuanya. Perjuangan Zahra ini luar biasa. Beliau begitu sering menghafal tidak henti-henti, kemudian
tidak kenal lelah, dan juga beliau sering berpuasa. Tentunya itu akan membantu harapan-harapan kita tercapai. Intinya jika kita usahanya maksimal, kemudian semangat dan ikhtiarnya maksimal, insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai. Apalagi dalam tasmi 30 juz ini perlu yang ikhtiar luar biasa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa duduk di kursi ini. Saya sendiri juga sebenarnya kayak nggak nyangka gitu bisa duduk di sini. Itu kayak keren banget gitu. Dulu aku cuma ngelihat dengar dari cerita teman-teman, Kak Anjani, Kak Anissa, Kak Sumaya. Terus waktu majelis syaraf aku juga ngelihat kayak keren banget gitu. Ini sekarang kayak nggak nyangka gitu bisa duduk di sini. Terus aku mau ngucapin terima kasih yang banyak untuk Umi Leni, untuk Ustazah Iis, Ustazah Maria, untuk semua guru-guru yang udah membimbing aku dari pertama sampai selesai ziyadah 30 juz, sampai bisa tasmi akbar 30 juz satu kali duduk. Terus juga makasih buat teman-teman semuanya yang udah mensupport selama ini. Spesial untuk orang tua juga tasmi akbar ini. Santri kelas 11 SMA ITA Akafi dan Madrasah Alia Akafi melaksanakan kegiatan pramuhayam. Kegiatan ini merupakan persiapan sebelum mengikuti Muhayam Tarbawi yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2021 mendatang. Dalam rangka membentuk pribadi muslim yang disiplin dan tangguh, setiap tahunnya Pesantren Terpadu Akafi menyelenggarakan kegiatan Muhayam Tarbawi. Muhayam berasal dari bahasa Arab yang artinya berkemah atau camping. Muhayam ini sama dengan berkemah pada umumnya, namun dengan penerapan nilai-nilai Islam di dalamnya. Pramuhayam ini dilakukan untuk melatih santri supaya lebih siap saat melaksanakan kegiatan muhayam yang sesungguhnya. Materi yang didapat pada kegiatan pramuhayam ini diantaranya latihan fisik, materi survival, memasang tenda, memasak, penanganan pertama gawat darurat, materi ruhiyah, dan lainnya. Tujuan dari kegiatan muhayam ini adalah untuk membentuk karakter para santri menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan mempunyai nilai ruhiyah yang luar biasa. Menjelang pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang akan dilaksanakan bulan Oktober mendatang, SMP ITA Al-Kahfi melaksanakan simulasi persiapan ANBK. Simulasi persiapan ANBK ini dilakukan agar para santri siap mengoperasikan perangkat, dapat mengetahui sistem, serta mengetahui cara untuk menjawab. Menjelang pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, SMP ITA Al-Kahfi melakukan berbagai persiapan. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu simulasi pelaksanaan persiapan ANBK. Simulasi ini dilakukan agar peserta didik siap mengikuti pelaksanaan ANBK pada tanggal 4-7 Oktober mendatang. Dalam melaksanakan ANBK, berbagai hal harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari sarana dan prasarana seperti server, komputer, jaringan internet yang stabil, serta peserta didik yang siap mengoperasikan aplikasi tersebut. Dengan simulasi persiapan ini, diharapkan peserta didik nantinya siap dalam mengoperasikan perangkat, dapat mengetahui sistem, serta mengetahui cara menjawab soal. Tujuan dari ANBK ini adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik. Jadi yang dinilai ini adalah sekolah, sehingga ANBK ini tidak menentukan kelulusan siswa secara personal. Kemudian untuk para peserta ANBK ini adalah siswa-siswi dari level 8 sebanyak 50 orang. Nah, karena kita tergabung dalam sekolah penggerak, maka untuk level 7 pun diikut sertakan dalam kegiatan ANBK ini. Selanjutnya untuk pelaksanaan ANBK sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 4-7 Oktober 2021. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ANBK ini diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam mengerjakan soal. Pesantren Terpadu Akafi menerima kunjungan silaturahmi sekaligus studi banding dari SMA N1 Indralaya yang didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Jumat 17 September 2021, Pesantren Terpadu Akafi mendapat kunjungan dari SMA N1 Indralaya yang didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Kunjungan ini dalam rangka silaturahim sekaligus studi banding seputar kegiatan sekolah boarding atau kegiatan kepesantrenan. Setibanya di Al-Kahfi, pihak dari SMA N1 Indralaya dan perwakilan Dikbud Provinsi Sumatera Selatan langsung disambut hangat oleh pimpinan pesantren, sekretaris pesantren, kepala sekolah SMA IT Al-Kahfi, serta kepala seksi pengawas KCD wilayah 1 Kabupaten Bogor. Kegiatan diawali dengan sambutan-sambutan dari pimpinan pesantren dan sekretaris pesantren, dilanjutkan dengan pemaparan seputar sejarah, program pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berjalan di pesantren terpadu Al-Kahfi. Diakhiri dengan diskusi seputar kegiatan kepesantrenan di luar jam kelas atau kegiatan siswa di malam hari. Sebelum pamit meninggalkan pesantren, pihak dari SMA N1 Indralaya yang diwakili oleh Wakasek dan Kepala Asrama didampingi oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Kahfi menyempatkan diri untuk keliling meninjau langsung kondisi dan suasana pesantren, diantaranya ruang kelas, area kantor, asrama, dan klinik. Harapan dari silaturahmi sekaligus studi banding ini adalah sebagai wawasan dan pengetahuan baru seputar kegiatan kepesantrenan, terutama kegiatan di luar jam sekolah, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu, sistem, dan program serta memotivasi untuk membuat inovasi-inovasi baru seputar kegiatan kepesantrenan. Organisasi Santri Pesantren Terpadu Al-Kahfi atau OSPETA memberikan apresiasi berupa bantuan kepada Satgas COVID-19 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Organisasi Santri Pesantren Terpadu Al-Kahfi atau OSPETA didampingi oleh tim Humas Pesantren memberikan apresiasi berupa bantuan kepada petugas Satgas COVID-19 Desa Srogol yang berlokasi tidak jauh dari pesantren terpadu Al-Kahfi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Srogol dan jajarannya. Pemberian apresiasi ini sekaligus ucapan terima kasih dari OSPETA karena berkat bantuan dan kerja keras Satgas COVID-19 Desa Srogol, acara Education Festival yang diselenggarakan oleh OSPETA bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Selaku perwakilan OSPETA Masa Bakti 2020-2021 dalam acara kali ini adalah untuk mengapresiasi seluruh Satgas COVID-19 Desa Srogol yang sangat luar biasa, yang karena wasilah mereka, kami seluruh OSPETA bisa mengadakan acara Education Festival 2021 dengan aman dan nyaman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Al-Kahfi News edisi kali ini. Update terus informasi seputar pesantren terpadu Al-Kahfi melalui media sosial dan website kami di www.pesantrenalkahfi.com. Saya Nafisa Diandra. Dan saya Naila Ashifa Budiman, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.